warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Nanda Septa Dwi Ramadhani. Hari ini aku sedang menjual minuman khas dari Thailand. Oh my god. Jadi ini tuh hari Sabtu dan Nanda lagi memasak PKWU guys. Jadi aku habis beres latihan dan ini lagi istirahatnya. Jadi aku sekarang mau nyobain jualan punya Nanda. Gimana rasanya? Dan manis banget, aku kerasa banget susunya. Tapi Nan, aku jadi ingat tahu, kamu ingat gak sih kayak kita tuh di Indo tuh juga kita tuh punya minuman susu kayak gini. Apa ya? Kayak apa ya? Kayak ini nasi bandrek gitu lah. Iya bener banget. Oh my god, kalau bandrek itu kan dia itu kan dari jahe ya, jadi kayak menghangatkan tubuh gitu loh. Terus itu minuman khas dari Jawa Barat guys. Iya dan apa lagi selain bandrek? Kayaknya ada teh melati gitu nggak sih? Ya itu juga khas Indonesia deh. Jadi Indonesia tuh emang punya banyak banget makanan atau minuman khas tradisionalnya gitu. Bener, ini Kita harus proud. ya karena enak-enak guys. Pada hari pertama, Aisyah dan Nanda menonton tari kreasi kelas-kelas tertentu di angkatan 2026. Tari tersebut menggambarkan kreativitas siswa SMA N3 dan toleransinya terhadap budaya-budaya di Indonesia. Pengalaman ini adalah pengalaman yang gak terlupakan, karena selain kelas PKWU menghadirkan berbagai hidangan lezat sebagai pembuka, acara hari Sabtu ini ditutup oleh budaya yang memanjakan mata. Nah, bener banget tuh, Rai. Jadi, di hari Sabtu ini, aku datang ke sekolah buat latihan kimia. Nah, di situ aku dengar-dengar nih, kalau di aula lama bakal diadain pentas tari dan berbagai kuliner yang disajikan oleh anak-anak PKWU. Drama tari ini menceritakan tentang sebuah kerajaan yang awalnya aman dan damai, namun pada suatu hari diserang oleh sekelompok bajak laut. Pada akhirnya, raja dari kerajaan itu pun dibunuh oleh bajak laut tersebut. Ratu dari kerajaan tersebut pun tidak terima, lalu menyusun pembalasan dendam. Pada akhirnya, ratu itu berhasil membalaskan dendamnya dengan cara membunuh bajak laut tersebut menggunakan tusuk konde. Itu menurut aku keren banget. Kalau Nana gimana? Setuju banget sih emang Aisyah. Scene itu bikin merinding tahu. Kalau aku lebih sukanya scene dimana warga terlihat harmonis dan rukun. Karena di sana kita bisa melihat peran-peran warga, ada yang jadi nelayan dan juga menjadi ibu rumah tangga. Itu dapat menggambarkan kalau kita hidup rukun di masyarakat, maka semuanya akan tentram dan damai. Iya sih, menurut aku juga part itu tuh keren banget. Tapi tau gak sih, Nan, yang terpenting dari pentas tari ini tuh aku ngerasa kalau kita tuh ternyata punya budaya yang sekeren itu ya. Jadi kayak kita tuh gak perlu jauh-jauh ke negara lain atau cari budaya-budaya asing buat kita tonton. Padahal di negara kita sendiri juga ada budaya yang sekeren ini loh. Bener banget tuh. Nah, kita juga sebagai generasi muda juga berkewajiban untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia agar tidak cepat punah. Jadi di sini kita lagi pakai batik guys. Iya, Nanda nih pakai bawahnya batik ya, Indonesia banget, budaya Indonesia banget nih. Batik. Aku tuh cuman kayak baju santai aja, Iya, modern gitu, putih. Modernisasi. Sebenarnya ini juga batik tapi kayak di modern gitu, jadi rok lilit. Akulturasi gitu ya. Akulturasi. Biar lebih mengikuti perkembangan zaman gitu guys. Kita ini tuh sekarang habis jajan, yang ada di pinggir jalan tadi. Nah itu tuh jajanannya tuh kayak ada beda-beda, dan aku tuh pesen yang pisang hijau. Iya, dan aku pesen es cendol. Aku ngambilnya dari tradisi apa sih, enggak ini Makassar. Dia udah yang bagian Indonesia yang berbeda-beda. Iya benar. Jadi kita tuh banyak banget minuman dan makanan tradisional yang dari berbagai daerah, dan gitu ya jadi ciri khas gitu dari daerah. Iya, ciri khas itu kayak misalnya pisang hijau nih. Pisang hijau itu kayak dicampur sama keju, sama es, Sama ada santan gitu ya. kalau cendol juga ada ini nih, hijau-hijaunya tuh dari pandan ya. Dari pandan. Jadi kita coba
Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Cheers dulu dong. Cheers. Segar guys, kejunya keju banget. Bener deh. Cocok kan dikasih keju bro? Enak, cocok banget. Ya, rasanya nyatu. Dan ini dikasih es krim vanilla juga guys. Jadi kayak bener-bener udah alkulturasi ditambahin sama keju, sama es krim, sama es. Bener-bener kayaknya ngikutin zaman juga kali ya. Aku mau coba dong, kamu boleh? Kamu juga bisa. Mau pakai sendok sendiri? Biar ini campur banget. Belum kecampur banyak gula deh. Iya belum diaduk. Aku aduk aja, tapi aku udah kejunya. Boleh. Gak apa? Oh di bawahnya ada ini ya? Apa sih? Kacang tape. Iya tape, di bawahnya ada tape. Tape juga itu khas Indonesia ya? Benar. Udah banget. Oh, kurang manis. Iya, belum dicampurkan. Benar. Enak banget. Oke guys. Oh ya kita juga lagi di Cihapit yang dimana ini tuh tempatnya emang agak rame, apalagi sekarang tuh hari Jumat, hari libur. Ini tuh tempatnya rame banget, macet dan juga panas. Indonesia kan emang panas. Ya, jadi kita beli es karena panas banget ya. Ini sangat membantu. Kembali lagi, tadi kita habis makan di Cihapit, makan pisang hijau es krim sama es cendol. Nah, sekarang kita lagi jalan di Jalan Cihapit. And fun fact, Cihapit itu adalah tempat camp penampungan warga Eropa sama Belanda. Iya, pas lagi masa penjajahan Jepang kan? Bener-bener. Nah, tapi sekarang kita lihat nih udah jadi perumahan, jadi apa? Tempat perdagangan dari Indonesia. Iya sih. Jadi udah dialihfungsikan. Jadi tempat yang lebih bermanfaat ya daripada pas penjajahan. Soalnya kan penjajahan tuh pas lagi masa konflik Jepang dan Belanda kan di sini tuh dibuatnya. Iya. Kita udah nyampe di Braga. Iya. Terus di sini tuh emang kayak bangunan-bangunannya vintage gitu, guys. Vintage. Benar. Di sini juga ini kan lagi hari libur ya, jadi Iya. banyak banget Turis-turis dari luar kota. sama ada dari mancanegara juga. Jadi ini tuh kayak sumber penghasilan juga nggak sih? Sumber buat UMKM. Bidang pariwisata Iya. di Bandung banget. Ngomong-ngomong di Braga kan kayak banyak orang-orang yang suka tanya jawab gitu nggak sih? Kayak suka interview orang-orang. Dari itu kalau misalnya pas di interview itu biasanya kita temuin itu tuh FYP di TikTok atau di YouTube Short. Ya, kayak menurut kalian tuh tanggapan kalian gimana gitu tentang orang-orang itu? Entah mana ya, soalnya kan di Braga itu tempatnya banyak orang ya. Iya. Jadi karena banyak orang tuh kayak kita tuh bisa tahu reaksi orang-orang tuh kayak gimana yang berbeda-beda. Iya, kata aku juga nggak apa-apa karena itu kayak ada kan orang yang tanya-tanyanya pakai bahasa Inggris, jadi akan meningkatkan kayak skill speaking kita, speaking pakai bahasa Inggris gitu. Aku juga sama sih, cuman kadang tuh kan ada kan yang ditanya itu kayak itu kan kayak hal-hal gitu yang buat ditanyain. Kadang juga ada kayak hal-hal yang buat ditanyain gitu loh. Macam personal gitu. Ya, atau kayak buat bercandaan atau hal-hal yang kayak sebenarnya tuh perlu kita tahu gitu loh. Dan itu tuh nggak perlu ditanyain ke orang lain. Iya, mungkin berarti ini memang hal yang emang bagus-bagus saja, tapi tidak untuk konsumsi publik gitu ya. Kayak gitu loh.